Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara gadai BPKB motor di Penggadaian. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ada niatan untuk gadai BPKB di Penggadaian tetapi tidak tahu caranya dan bagaimana untuk cara mengajukannya. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, karena di video ini saya akan berikan informasinya mengenai cara dan syaratnya apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau mengajukan pinjaman uang di Penggadaian dengan jaminan BPKB. Nah, Penggadaian ini merupakan salah satu layanan pinjaman ya, atau salah satu perusahaan pembiayaan ya milik pemerintah atau milik BUMN yang menyediakan layanan pinjaman dengan jaminan BPKB ataupun barang-barang berharga, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan Penggadaian ini untuk pinjam uang dengan jaminan BPKB motor ya. Jadi sangat banyak sekali ya masyarakat yang mengajukan pinjaman di Penggadaian dengan jaminan BPKB motor karena prosesnya itu mudah, pengajuannya tidak ribet, dan bunganya juga sangat rendah dan tenornya juga sangat panjang. Nah, tentunya sangat diminati oleh masyarakat. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih kebingungan dengan caranya bagaimana, nah jadi teman-teman simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, untuk yang pertama, ketika kita mau gadai BPKB motor di Penggadaian, yang harus disiapkan oleh teman-teman yaitu tentunya BPKB yang aslinya, teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman datang ke kantor Penggadaian, nah tentunya teman-teman harus menyiapkan BPKB yang asli. Nah, tentunya tidak hanya BPKB saja yang dibawa teman-teman, tetapi ada persyaratan lain yang harus teman-teman bawa, teman-teman ya, supaya teman-teman itu bisa diproses pengajuan pinjamannya. Jadi kalau hanya BPKB saja itu tidak akan diproses. Nah, jadi yang pertama yaitu BPKB ya, BPKB yang asli teman-teman, jangan fotokopinya. Nah, untuk yang kedua yaitu yang pastinya KTP, teman-teman ya. KTP beserta yang aslinya, fotokopi KTP beserta yang aslinya. Nah, untuk yang ketiga yaitu STNK. Nah, diwajibkan pajaknya itu harus hidup teman-teman ya. Misalkan pajaknya mati 1 tahun, bahkan 1 hari pun itu tidak boleh, teman-teman ya. Misalkan kelewat 1 hari, nah itu tetap tidak bisa, teman-teman. Jadi pajaknya itu harus benar-benar hidup, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang mau menggadaikan BPKB di Penggadaian, BPKB motor di Penggadaian tapi pajaknya mati, nah teman-teman harus perpanjang dulu, teman-teman ya. Jika pajaknya mati itu tidak bisa, teman-teman, jadi harus perpanjang dulu. Nah, untuk yang ketiga kan STNK ya. Untuk yang keempat yaitu teman-teman harus membawa kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini hanya fotokopinya saja, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman belum berkeluarga ya, teman-teman bisa membawa kartu keluarga orang tua. Kan nama teman-teman itu masih tercantum ya, ada di kartu keluarga orang tua teman-teman jika teman-teman belum berkeluarga tentunya. Nah, untuk yang kelima ya, untuk yang kelima yaitu membawa kendaraannya. Nah, kendaraannya ini teman-teman nanti tidak ditahan ya, jangan khawatir, kendaraannya itu hanya dicek saja ya oleh pihak Penggadaian, teman-teman, nantinya untuk yang menentukan nominal pinjaman yang pas buat kalian nantinya. Jadi nanti jumlah pinjaman itu menentukan dari kendaraannya, teman-teman. Semakin bagus kendaraannya, semakin muda tahunnya, maka semakin besar jumlah nominal pinjaman yang akan diberikan oleh Penggadaian. Jadi seperti itu. Jadi misalkan pinjaman kalian diberikannya kecil ya, misalkan karena mungkin kendaraan kalian itu tahun pembuatannya sudah ini ya, sudah tua misalkan ya, misalkan tahun 2018 ya. Kan untuk minimal kendaraannya itu minimal tahun 2012, tahun 2018, teman-teman ya. Tahun 2018 ya, minimal 5 tahun pembuatan ya, pembuatan kendaraannya minimal 5 tahun ya.
Ya, jika misalkan kendaraannya tahun 2023, 2022, tentunya jumlah pinjamannya akan lebih besar karena tahunnya masih muda dan tentunya biasanya kondisi kendaraannya juga masih bagus teman-teman ya. Jadi tentunya nominal pinjamannya itu lebih besar teman-teman. Jadi kita itu tidak bisa semena-mena mau mengajukan berapa gitu semau kita, itu tidak bisa teman-teman. Jadi menentukannya dari kendaraannya. Jadi kendaraannya itu wajib dibawa teman-teman ya, wajib dibawa ke kantor penggadaian ketika teman-teman mau menggadaikan BPKB motor di penggadaiannya. Nah, jadi nanti teman-teman jika sudah tahu persyaratan yang sudah disiapkan yang saya sebutkan tadi, nah nanti teman-teman itu datangnya ke kantor penggadaian terdekat di kota kalian sesuai dengan KTP teman-teman. Nah, misalkan teman-teman tinggal di luar kota, itu tidak bisa digadaikan di kota lain teman-teman, tetapi hanya bisa digadaikan di alamat domisili KTP atau ini ya, atau plat nomor kendaraannya teman-teman. Misalkan plat nomor kendaraannya kan daerah ini ya, kalau B kan Jakarta, Tangerang juga ada yang B ya. Jadi itu harus sesuai teman-teman ya, harus sesuai dengan ini ya teman-teman, dengan plat nomornya juga teman-teman. Jadi kalau beda daerah itu tidak bisa ya, karena penggadaian itu sudah ada banyak ya, kantornya sudah banyak ya, di seluruh kota pun sudah ada ya, karena ini perusahaan BUMN. Jadi jangkauannya luas ya, walaupun ke pelosok juga penggadaian itu ada teman-teman. Jadi jangan khawatir teman-teman ya. Nah, jadi itu harus sesuai dengan domisili KTP teman-teman ya. Jika tidak, itu tidak akan diproses ya. Jadi harus sesuai dengan domisili KTP ya. Jangan ke kantor penggadaian di luar daerah teman-teman. Nah, jika teman-teman sudah datang ke kantor penggadaian ya, agar pinjaman teman-teman ya, agar gadai BPKB di penggadaian teman-teman langsung diproses, teman-teman datangnya itu lebih awal teman-teman ya, lebih awal jam 8 teman-teman sudah standby ya teman-teman ya, supaya nanti langsung diproses teman-teman di hari itu juga. Misalkan teman-teman datangnya siang ya, otomatis kan sudah ada banyak yang lain teman-teman ya, karena yang ada keperluan di penggadaian bukan teman-teman saja, banyak juga teman-teman. Jadi teman-teman harus datangnya lebih awal jika ingin diproses di hari itu juga. Nah, nanti jika teman-teman sudah datang di penggadaian, nah teman-teman nanti diminta untuk mengisi formulir teman-teman. Nah, formulirnya itu berisi nama ya, informasi pribadi seperti itu. Nanti jumlah pinjamannya berapa ya, sudah dilihat nanti motornya berapa, nanti di situ ada, tinggal checklist saja seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman itu diminta untuk memilih tenornya berapa. Nah, untuk tenor pinjamannya itu mulai dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Itu juga tergantung dari nominal pinjamannya teman-teman ya. Semakin besar, nah maka semakin panjang tenornya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jika pinjamannya kecil ya tentunya tenornya juga pendek teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk bunganya itu lumayan cukup rendah teman-teman ya, dibanding dengan layanan pinjaman lainnya teman-teman ya. Kalau penggadaian itu namanya juga perusahaan pemerintah atau BUMN, tentunya bunganya itu tidak akan mencekik kalian teman-teman ya. Jadi untuk caranya itu seperti itu, sangat mudah sekali. Jadi sangat ini ya, tidak ribet seperti yang kalian bayangkan. Takutnya kalian berpikir ribet lah sama kayak gimana. Pokoknya caranya itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Yang penting kalian itu membawa persyaratan-persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jika sudah seperti itu, nanti kalian langsung datang ke kantor penggadaian. Nah, untuk proses pencairannya itu teman-teman ya, tidak di hari itu teman-teman, bisa besoknya ya, atau paling lambat 3 hari teman-teman ya. Jadi tidak langsung cair di hari itu juga teman-teman ya. Tidak ada yang langsung cair teman-teman ya. Pokoknya paling lambat itu 3 hari teman-teman ya. Paling lambat, paling cepat 2 hari. Karena biasanya data-datanya diproses pas misalkan teman-teman gadai BPKB-nya di penggadaian hari Senin. Nah, data-data teman-teman itu nanti ya diprosesnya hari Senin. Nah, nanti hari yang keduanya itu penggadaian akan datang ke rumah teman-teman ya untuk survei. Untuk surveinya, survei ini hanyalah formalitas saja teman-teman. Nah, jika teman-teman data di checkingnya bagus, misalkan ya tidak pernah macet di kreditan ya, tentunya
hanya formalitas saja, pastinya di ACC teman-teman ya. Jadi intinya gak usah khawatir karena ini pinjaman ada jaminannya teman-teman ya, berupa BPKB teman-teman. Jadi gak usah khawatir, pokoknya di ACC teman-teman ya. Kalau pinjam uang di Pegadaian dengan jaminan BPKB atau gak ada BPKB motor di Pegadaian itu pastinya di ACC. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya yang mau menggadaikan BPKB motor di Pegadaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, kemudian subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pinjaman Online. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.